إلى حضرة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والعلماء الذين بلغونا دين الإسلام وخصوصا مصنف هذا الكتاب الحواشي والمتن وشرحه ومشايخنا ومعلمنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan tabtahu lana biha abwabal ridha wa taysir wa tughliqu biha anna abwabal syarri wa taksir wa takunu biha waliyaw wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibjal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zammina bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum fid daini amin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kembali dapat kita berjumpa untuk melanjutkan kegiatan rutin kita muzakarah kitab Nihayatul Muhtad bi Syarhil Minhaj yang alhamdulillah telah memasuki halaman 428. Masih pembicaraan tentang menghadap kiblat, syarat salat tentang menghadap kiblat. Kemudian ada dua perkara yang boleh sembahyang kada menghadap kiblat. Pertama, ketika terjadinya hirok-pirok peperangan. Yang kedua, bagi musafir yang berkendaraan, dalam perjalanan. Nah, kemudian di sini di matan hanya memberikan kata-kata naflu safar, sunat dalam perjalanan. Nah, kayak apa perjalanannya? Apakah perjalanan harus dengan batasan tertentu kah atau hanya perjalanan biasa? Kita ulang sedikit leh. Walil musafiri asafaril mazkur. Dan bagi musafir, bagi orang yang dalam perjalanan yang perjalanan disebut nang sunat leh. At-tanafulu itu sembahyang sunat rakiban wa masyian, baik karena inya berpergian leh dengan menggunakan kendaraan, wa masyian atau berjalan dengan kaki. Nah, ini orang yang berkendaraan atau berjalan kaki dalam perjalanan ini boleh karena kada menghadap kiblat dalam sebagian sembahyangnya. Nah, tapi ada kayaknya keterangan di belakang leh. Nah, ini li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahalatihi fi safari haitsu ma tawajjahat bih ai fi jihati maqsadihi rawahu Syaikhani. Nah, karena ilatnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa dia melaksanakan sembahyang dalam kendaraan beliau
dalam perjalanan haitsuma di mana saja leh tawajjahat menghadap itu kendaraan dengan Nabi. Ini satu dalil satu hadis yang merupakan sebagai dalil bahwa sembahyang sunat itu bagi musafir boleh kada menghadap kiblat ketika dalam sembahyang. Ini hadislah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qad fasara bihi qauluhu ta'ala, dan sungguh itu telah menjadi mentafsirkanlah dengan itu firman Allah Ta'ala, fa ainama tawallu fasamma wajhullah, maka di mana-mana kalian berpaling berjalan di sanalah wajhullah kiblat. Wa qisa birraqibi al-masyi, nah berarti itu hadis itu kias atau hadis ini dengan kendaraan. Tapi dikiaskan ulama dengan orang yang berjalan kaki. Li'annal masyani ilat daripada kias. Li'annal masya bahwasanya perjalanan berjalan dengan kaki. Ahadul saparain. Ahadus saparain itu salah satu daripada yang menyampaikan dalam perjalanan. Berjalan kaki insya Allah sampai haja bahkan dan sampai juga lebih cepat. Tapi ada juga lebih cepat berjalan, kandanya rusak. Ini secara umum yang bisa menempuh perjalanan ini dua, dengan alat sederhana dengan kaki biasa atau dengan kendaraan baik dengan roda 2 atau dengan roda 4 atau dengan sebagiannya ini berarti dalam kias dalam usul fikih ini karena ada makis alih wajah sabahnya sama-sama alat untuk menyampaikan dalam perjalanan. Dia nulis dalam apakah itu hadis mansara wasala, barang siapa berjalan sampai asa berjalan haja sampai itu. Tapi mun begena kayak kita pengajian asa dituntut haja insyaallah berilmu haja. Tapi jangan tak gena dan tak ampih. Matinya ada doa Nabi tentang supaya kita menuntut ilmu. Wala mablaga ilmina, wala mablaga ilmina, ya Allah jangan pian letakkanlah di hati kami merasa sudah cukup dengan ilmu yang ada. Nang alih ini merasa cukup, apalagi masa pak alimnya wa aidan istawa fi satil khaufi fakaja pinapilah. Istawa fi satil khaufi fakaja pinapilah, dan ini berjalan atau berkandan keduanya pada masalah salat khauf sama haja, karena dalam hiruk-hiruk peperangan bisa berjalanan kaki atau dengan kendaraan. Wa makna fihi annan nasa muhtajuna ilal asfari falau syaratna fiha al istiqbala litanapuli la adda ila tarki awradihim aw masalihim ma'a yashitihim ma'a yishihim. Adapun makna hikmah mengapa sunat nafilah dalam perjalanan boleh kada menghadap kiblat, hikmahnya karena kebanyakan daripada manusia itu mereka menghajatkan kepada bepergian Maka jikalau kita syaratkan pada dalam musafir sunat itu menghadap kiblat ketika melaksanakan sunat menghadap kiblat, sungguh ini membawa syarat untuk menghadap kiblat bagi sembahyang sunat, membawa kepada bisa meninggalkan wirid-wirid mereka atau bisa meninggalkan kemaslahatan kehidupan mereka. Kayak ulun merasakan kalau kita aktivitas kada sabuting anggaplah di pengajian jam 1 daerah jam 10 memulai sedangkan aktivitas ulun pedagang kaki lima jam setengah 9 tuntung
ke rumah makan-makan, kemudian menuju dalam perjalanan lebih 1 jam. Nah, tuntong dalam pengajian tuh para orang azan leh. Nah, itu kayak waktu duha kayak apa? Nah, tapi alhamdulillah karena ada leh sembahyang duha tuh boleh dikerjakan dalam perjalanan leh, ketika kita dalam perjalanan, alhamdulillah wirid-wirid leh terlaksana. Atau maslahat leh kehidupan mereka leh, orang nang begawian leh jak jauh. Tapi wayustaratu, nah tapi walaupun nih dibolehkan karena sembahyang sunat dalam berpergian leh kadang menghadap kiblat totalitasnya leh, tapi wayustaratu tarqul af'alil kasirah, maka dipersyaratkan leh ketika kita sembahyang sunat dalam perjalanan ini meninggalkan pekerjaan perbuatan-perbuatan yang banyak min gair ujin, tanpa ujur, karena dileh seperti berjalan buka laju leh wal adwi bukahan jangan juga. Tapi ingat yang kedua, syarat yang kedua wayustaratu aidan dalam musafar, yang kedua leh karena dipersyaratkan masih inya tadi dalam perjalanan. Nah, kemudian leh taphom atau tafrik leh, walau sara mukiman fi asni salati wajib alaihi itmamuha alal ardi mustaqbilan. Seandainya kayak kita leh, anggaplah ulun leh mulai berabai leh karena gerak, atau mulai leh nang berabai leh ke pamangkih, ini sembahyang sunat duha 4 rakaat leh belum tuntung ayat panjang leh, sepanjang ayat nih hanya 3 rakaat leh sudah sampai di pamangkih. Ini nang keempat nih wajib menghadap kiblat. Nah, ini karena syarat yang pertama tadi jangan melakukan leh perbuatan-perbuatan yang tanpa ujur. Yang kedua, perjalanannya masih dalam inya manggawi, masih dalam perjalanan. Nah, tapi seandainya inya sembahyangnya belum selesai, sudah sampai tempat tujuan, maka inya wajib menyempurnakan itu ibadah tadi, sembahyang tadi di hamparan atau di lantai sambil menghadap kiblat. Nah, di sini akan datang kayak apa? Apakah karena sapar itu anak sapar nang kasar jamak atau kasar biasa, sapar biasa? Nah, akan datang Nah, kemudian waqad yasmulu itlaquhu rakibus sapinah, dan mencakup oleh itlaq musannif dalam matan minhaj nang kata-kata palil musafiri atanapul rakiban wa masyian. Ini bertunggangan umum, lapas umum. Nah, ini itu rakibus sapinah, penumpang kapal. Nah, penumpang kapal ini juga boleh. Fi wala yajuju lahu atanapul haisu tawajjahat li taisu istiqbal. Tapi kada boleh bagi si penumpang kapal mana kali menghadap itu kapal li taisu istiqbal, karena mudah untuk menghadap kiblat. Nah, nih sudah. Wa yustasna minhu al-malahul ladzi yasiruha wa huwa man lam yadkhala fi sayriha wa illam yakun laisa malahin. Nah, itu sudah kemudian kita lanjutkan di matan. Wala yustaratu tuli saparihi alal masyhuri. Nah, kemudian Imam An-Nawawi kena memberikan satu redaksi tentang hukum itu sapar. Apakah saparnya harus seperti kasar nang boleh kasar jamak atau sapar biasa? Izin dan tidak dipersyaratkan panjangnya perjalanan ala kaul masyhur atas kaul masyhur. Nah, berarti mukabilnya dhaif. Nah, berarti ini perjalanannya tidak dipersyaratkan jauh. Karena akan datang penjelasan daripada ulama-ulama mutakaddimin kayak apa jaraknya Tapi kalau memahami redaksi daripada kitab Minhaj, ini perjalanannya ini kada perlu jauh. Anggaplah ketika kita melaksanakan perjalanan anggaplah nang palak laki sini kasih nak pantai Hambawang,
kita boleh melaksanakan sembahyang sunat dalam berkendaraan tanpa harus menghadap kiblat, kecuali kan oleh takbiratul ihram. Li umumil hajati, nah kan oleh ini umumnya hajat. Ada nang jauh, anang berjalan, pasti perjalanan ini setiap orang pasti berjalan. Kayak tuan guru ke pembacaan bisa jauh, bisa palak pedagang, bisa palak bisa jauh apalagi nang kita mata anak berarti ini satu kemudahan untuk kita beribadah. Jangan berpandai di perjalanan, apalagi memecik HP. Berarti itu mudah kalau orang nang bisa menggunakan waktunya. Wakiyasan ala tarkil Jumat. Nah inilah pulang mengapa Imam Nawawi ini mengatakan tidak disyaratkan jauh perjalanannya, ini mengkias atas orang nang boleh meninggalkan Jumat. Nah karena Jumat itu wajibnya mukim mustautin atau mukim orang yang berganti kampung. Kayak kita nak ada wajib Jumat Jumat berangkat ke kampung lain anggaplah ke negara tapi apa wajib zuhur Nang kedua wa adamu qada'i ala mutayammim. Nah ini bang masalah kaina orang tayamum dalam ketika perjalanannya ada terdapat banyu. Akan datang wasapalu kasir dan bang perjalanan nang pendek. Kala Syekh Abu Hamid wa gairuhu. Nah berkata Abu Hamid ini kalau dipikir Abu Hamid al-Ispirani wa gairuhu, apa di sini mentafsirkan makna daripada nang wala yashtaratu tuli safarihi al masyhur mislu ayyahuja ila dighatin masiratuha mailun aw nahwli. Seperti seseorang tuh keluar dalam perjalanan ini kepada satu tempat yang geraknya berjalan tadi seumpama 1 mil. Nah, jadi 1,6 kilo berarti mulai rumah ulun ke pasar Nah, berarti kalau ke pasar kan jaraknya plak lebih 2 kilo mulai rumah ulun ke pasar. Ini menurut nang Abu Hamid al-Ispirani dan lainnya ini jaraknya 1 mil 1,6 kilo sudah boleh sembahyang sunat bakandaraan tanpa menghadap kiblat. Selain daripada takbiratul ihram. Waqadil Bagawi. Nah, kemudian berkatalah Qadi Husin dan Bagawi ayyakhruja ilal makanil ayyakhruja ila makanin la yaljamuhu bihil jum'atu li adami simaihi an-nida. Nah, ada pun pendapat Imam Qadi Husin dan Imam Bagawi tentang jaraknya bahwa seseorang itu keluar kepada tempat nang kada wajib atasnya Jumat karena ketiadaan sampai azan Jumat. Nah, ada pun Imam nang Abu Hamid al-Ispirani ujasidin 1,6 kilo atau 1 mil. Adapun pendapat nang dari nang Qadi Husin ini ke sakurang jarak seperti orang nang kada wajib Jumat kada mendengar ajannya. Kurang lebih biasa tanduk 2 kiloan Qala Syaraful Manawi wa haja jahilun li annahu fariqu hukmul muqimina fil bilad. Ini di sini ini nang pendapat nang tempat nang kada wajib Jumat karena ketiadaan mendengar azan. Ini nampak karena bahwasanya ini membidai akan hukum orang mukim pada satu negeri wala alla kalamu ghairihi rajiun ilaih ila annal Bagawi i'tabadal hikmata wa ghairuhu i'tabadal marjanah. Ini kemudian Imam Ahmad Ramil sini wala alla kalamu ghairihi, ada di sini barangkali perkataan ulama lainnya ini kembali kepada
majanatu nah kepada sangkaan leh. Adapun Imam Bagawi ini mengiktibar kepada hikmahnya leh. Ini tadi supaya jangan mendengar azan. Wasyani nih adapun yang kalau kedua leh ini mafhum daripada matan deh. Wasyani yustatu nih kaul kedua ini berpendapat bahwa sunat dalam perjalanan itu boleh dilakukan nih tanpa menghadap kiblat, tapi jaraknya harus sama dengan kasar jamak, sekitar 80 kilo. Akal kasri seperti bolehnya kasar jamak. Amun ini leh kadesah leh kita nangka berabe ka amun tailih berabe ka pemangkih leh berabe ka negara. Tapi kaul masyhur leh menunjukkan tuh boleh heja. Wa parakal awwalu bi anna nafla akhafu. Nah, adapun nih ini lih memberikan lih parakan ini memberikan argumentasi lih oleh yang pertama nih nang memberikan lih argumentasi lih nang kaul pertama nang al-masyhur lih nang boleh aja asal lang parak lih bahwasanya sembahyang sunat ini lebih ringan, dan karena inilah nih sembahyang sunat ringan boleh sembahyang sunat leh berduduk di kampung, di rumah nih, serta kuasanya ala berdiri atas berdiri. Nanti kalau sembahyang sunat leh sembahyang sunat kita di kampung atau di rumah kita, ini sembahyang sunat boleh berduduk walaupun kuasa untuk berdiri. Beda leh karena dengan sembahyang wajib. Sembahyang wajib ini berdiri ini wajib hukumnya bagi nang kuasa. Ini nangkan leh masih menjadi pemikiran nih atau pembahasan nih orang nang sembahyang bebangku leh. Apakah itu sah leh atau kada sembahyangnya? Karena leh orang lihat leh orang tuh masih aja kawa bakandereen, kawa berjalan, tapi anehnya sembahyang bebangku. Meninggalkan berdiri, sedangkan berdiri dalam sembahyang fardu hukumnya wajib al-qiyam ma'al qadir. Nah, itu nang ada pun orang yang bebangku leh, itu memang ujur kada kawa berdiri leh, ada kawa berduduk ya kawa leh. Tapi itu kan ada leh kan pembahasan dalam fikih leh. Bahkan di fikih itu leh orang itu kada kawa berdiri, tapi kawa apabila ada orang nang manulung angkat, wajib inya memberi upah kepada orang nang mangkat dengan upahan standar. Anak ahli topang leh. Nih. Tapi bila ditakoni orang leh, andulan jangan takonakan leh kepada nang ahlinya leh. Amun sepengetahuan ulun bang leh, itu bilang lihat leh sikunnya. Apakah inya memang leh kada kau berjalan leh, kada kau bertunduk leh. Itu takonakan leh. Itu masalah muskilat. Ada juga sebagian kaum berpada leh. Ditakan aja leh. Ya ditagul jangan sembahyang lagi. Tenang ucihnya leh ini kita leh ditagul. Pian itu bisa kada sah sembahyang alahan gini-gini bisa kada sembahyang lagi. Nah, nang baik ya. Bang, bismillahirrahmanirrahim. Nang punya putih ya leh. Nah, nih. Nah, kemudian fa in amkana yakni sahulih, maka jika leh mudah atau mungkin istiqbalur rakibi menghadap kiblat oleh si penunggang nih. Wa minhu setengah daripada si penunggang rakibul pulkilih penumpang kapal. Siwal malah leh selain nahkuda apa? Fa in amkana, maka jika mudah leh untuk menghadap kiblat oleh si penunggang atau si penumpang kapal, pi malokadinih pada tempat duduk kahudajin, nah seperti tandu leh, wa mahmalin wasin, dan tempat yang luas, pi jami salatih dalam simbahyangnya, wa itmamu al-qanida menyempurnakan wajib oleh menyempurnakan leh rukun-rukunnya kulluha seluruhnya leh au ba'da atau sebagiannya
nahwu ruki seumpama pada rukuknya leh wa sujudihi lazimahu maka wajib akan dia litai suri alih karena mudahnya leh itu mengerjakan rukun dan sujud atasnya fa asbah maka menyerupai leh rakibas sapinah orang penumpang kapal. Nah berarti kayak ini ketika kita leh dalam perjalanan nih kita kawah aja leh memungkinkan untuk rokok dengan sedikit menunduk. Sujud leh lebih sedikit nunduk lagi. Nah ini apabila mungkin leh, ini kan lah kawa seperti penumpang kapal. Nah kalau penumpang kapal tuh leh kena kawanya. Apalagi kapal tuh luas leh ada kompas. Nah tapi kalau kita bakal ndereen leh bermotor, amun bermotor mungkin kawah leh menunduk akan tapi amun bakal ndereen leh memang sulit kalau terujuk orang. Ini leh. Berarti apabila mungkin atau mudah untuk menghadap kiblat si penunggang kuda, penunggang mobil atau motor, dan ini rakibul pulkil si penumpang kapal, selain lih nak mahkuda apa? Nahkuda leh, pemal kadin nih anggaplah ini leh di dalam tanduk, atau leh di tempat yang luas, apa? Kawainya menyempurnakan dan leh mudah untuk menyempurnakan rukun-rukunnya leh. Sebahagiannya atau sebagiannya leh. Seumpama waktu rukuknya dan sujudnya leh, maka wajib baginya nangsi dalam perjalanan nih kalau kita anggaplah kalau kita leh bermotor leh. Kalau bermotor nih kalau masalah sujud rukuk awal leh untuk menundukkan sedikit nih. Tapi kalau berkandiraan leh amun di belakang mungkin masih kawal leh menunduk kemangat mantok leh. Tapi kalau nang si di muka leh nang bunda di muka mungkin leh sulit untuk menundukkan leh. Wa illa nih wa ilam yakun jadi apabila kada mungkin leh untuk menyempurnakan leh sebagian atau seluruhnya leh kaan kharaja nih kana ala sarjin deh inya seperti berada di pelana nih di motor nih aw katabin nih. Nah selajin ini karena pelana yang lunak aw katabin nih pelana yang keras leh pal asahu maka yang asah annahu insahula istiqbalu kiblah. Maka apabila mudah leh menghadap kiblat. Nih wa illam yakun jadi kulhu ini leh apabila kada kawa berarti leh kada wajib leh pal asal nih adapun kawana asah annahu leh ini seseorang insahula istiqbal jika mudah untuk menghadap kiblat leh kaan kanat sahlatan nih dengan seperti orang itu leh di sahlatan leh sahlatan leh mudah dikerjakan tidak sedang ditarik gairah makruh berarti sahlatan gairu muqtalatin leh biangkanat wakipatan dengan itu leh kandarane berhenti leh aw sairatan atau berjalan wajamuhaleh biadihi. Nah kekangnya ia menguti. Nah kalau bakuda leh ini kalau mudah kalau sebagai nang nih pemandu kuda nyaman sedikit karena bakuda. Tapi kalau bakandaran nih sulit. Wajima muhaneh kekang kuda nih biadihi di tangannya au yastatiu rakibuh leh atau leh mudah mampu orang yang menunggangkan dan tersebut leh al inhirab berpaling ila kiblat binafsi wajib. Ini tergantung leh apabila memungkinkan leh kawa kita waktu sujud leh atau nang tai kawa menghadap sujud kawa tuh leh tuh wajib. Tapi kalau memang bahkan nih kalau kawa menghadap kiblat leh luas ini wajib waktu sembahyang likaunihi mutayyisaran alaihi. Ini mudah atas ini bila kawa
Wasyamila malau kanat maksud dan mencakup ini kata-kata jikalau kandanya kandaan rampasan. Wa ila bi alam yasul dengan tidak mudah bi angkanat dabatun sairah dengan adalah kandaan itu berjalan. Berjalan. Wahia makturatun itulah kandaan itu ditarik oleh binatang lain. Au usratun atau sulit. Au layastatu ini rapulih atau kada kuasa untuk berpaling kena lemahnya. Fala yajibul istiqbalul maka kada wajib menghadap kiblat lil musyakah karena kesulitan wal ikhlalu amrin dan mencederai perkara perjalanan tersebut. Wakilah di satu pendapat yajib alih tetap wajib menghadap kiblat. Wakilah la mutlakan ada penangkauan yang lain kan tetap kada juga sama sekali kama pidami salah. Nah, ini pendapat yang ketiga ini lebih mudah lagi. Kawakah kadakanya tetap haja sembahyang tanpa menghadap kiblat. Nah, ada pun yang kalau kedua tadi itu wajib menghadap kiblat kayak apapun ada pun yang kalau pertama tadi ini kada menghadap kiblat tapi metafsil apabila memungkinkan wajib menghadap kiblat apabila kada ada Wayah tasun nani kayak apa? Apakah tadi sembahyang memang sepanjangan kada menghadap kiblat kah atau ada kan sedikit? Wayah tasu wujubul istiqbali bitaharum. Nah dan terkhusus wajibnya menghadap kiblat menghadap kiblat tadi bitaharum pada waktu takbiratul ihram. Pala yajibus bima siwahu liwuqi awali salati bisyarti. Bakal kada wajib pada sesuatu selain daripada takbiratul ihram untuk menghadap kiblat liwaqoilih kena ini jatuhnya takbiratul ihram di awal-awal sembahyang bisyarati dengan syarat sama di sana yuj'alu ma ba'da dijadikan sesudah takbiratul ihram tabi'an mengikuti bagi takbiratul ihram li'annahu sallallahu alaihi wasallam karena ada nabi ijazapan nabi apabila musafir Fa'arada Nabi menghendaki ayat sembahyang sunat istaqbala Nabi menghadapkan binakihi dengan kandanya akan kiblat. Fakabbara maka Nabi mangkat takbir summa salah hai summa tawaju summa wajahahu rakibuhu. Nani dalil argumentasi ketika sembahyang sedang perjalanan tetap wajib menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Adapun yang lainnya itu kada wajib hanya di takbiratul ihram. Rawahu Abu Dawud wa isnadi hasanin wal yadkhulu fiha alal atamil ahwal. Nah, masuklah padanya untuk menyempurnakan ahwal. Ini ada satu kaidah tadi nang al bidayatu ija waqa'at ala wajhin sahihin tabi'aha ma ba'daha. Ini masalah tadi sembahyang sunat hanya wajib menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Adapun sesudah itu kada wajib lagi. Nah kaidahnya al bidayatu iza waqa'at ala wajhi sahih tabi'aha ma ba'daha. Apabila bidah ini permulaan anggaplah takbiratul ihram iza waqa'at apabila terjadi atas wajah nang sah melaksanakan takbiratul ihram dengan wajah nang sah menghadap kiblat tabi'aha ma ba'da maka mengit akan sahnya oleh sesudah takbiratul ihram kayak Fatihah, kayak rukuk dan sujud. Nah, berarti kaidahnya al bidayatu iza waqa'at ala wajhi sahihi tabi'aha ma ba'daha. Nah, di sini dulu nah dapat sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya salah dan khilaf mohon dimaafkan dan bisa dikoreksi bila ada kesalahan. Doakan ulun mudah-mudahan kau istiqamah tiap malam karena ada takkan ada ujur apabila takkan mengantuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.